Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Lipermana STMT. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat Allah lah saya dapat melaksanakan presentasi pada sore ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Afrianti, NIM 1933124. Saya berasal dari program studi D3 Teknologi Penginderaan Jauh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 2020. Video presentasi kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi. Kali ini sumber dari PowerPoint saya adalah dari Jurnal Fotogrametri dan Penginderaan Jauh yang direkomendasikan oleh Bapak Dosen Lipermana STMT. Baik, sebelum saya menjelaskan inti isi dari Jurnal Fotogrametri dan Penginderaan Jauh itu sendiri, saya akan menjelaskan sebelumnya secara singkat apa itu fotogrametri. Fotogrametri adalah suatu metode pemetaan objek-objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara sebagai medianya, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta garis, peta digital maupun peta foto yang tersebar secara luas. Yang kedua, apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh ini memiliki nama lain yaitu remote sensing. Remote artinya jauh, jarak, dan sensing artinya jauh. Jadi remote sensing itu adalah penginderaan dari jarak jauh. Jadi penginderaan jauh adalah suatu ilmu seni dan teknik untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, luasan, fenomena melalui analisis data yang diperoleh melalui sensor. Dalam hal ini, sensor tidak berhubungan langsung dengan objek atau benda yang menjadi target, atau dengan kata lain, sensor tidak kontak langsung dengan objek atau benda yang akan menjadi target. Selanjutnya, di dalam Jurnal Fotogrametri dan Penginderaan Jauh ini, sesuai yang saya tangkap setelah saya baca, ada 4 kajian yang akan dijelaskannya. Yang pertama ada sensor, yaitu kamera berformat besar. Yang kedua ada area aplikasinya, yaitu fotogrametri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Dan yang ketiga itu ruang observasi. Ruang observasinya ada 2, yaitu pemetaan topografi klasik dan klasifikasi tutupan lahan. Selanjutnya platform atau wahana. Ada 3 macam. Yang pertama UAS, UAF, dan RPAS. Selanjutnya di dalam jurnal itu dijelaskan mengenai sensor dalam proses pencitraan atau penginderaan jauh. Sebelum masuk ke perincian sensor pencitraan itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu si sensor. Sensor adalah alat untuk mengukur dan merekam energi elektromagnetik. Sensor pencitraan ini adalah komponen inti dalam sebuah penginderaan jauh. Di dalam sensor itu terbagi komponen inti yang memiliki 3 kajian atau pembahasan penting. Yang pertama resolusi spektral, resolusi spasial, dan resolusi temporal. Resolusi spektral itu adalah berdasarkan pada masing-masing bagian spektrum elektromagnetiknya yang diukur dan perbedaan energi yang diamati. Contohnya pada Landsat 7 ITM Plus mempunyai 9 buah saluran. Yang kedua, resolusi spasial didasarkan pada unit terkecil suatu objek yang diukur, menunjukkan ukuran minimum objek. Contohnya ukuran per pixel pada Landsat 7 ITM Plus itu pada multispektralnya 30 meter kali 30 meter. Selanjutnya resolusi temporal adalah waktu pengulangan
atau pengambilan kembali perekaman data pada posisi objek yang sama. Contohnya pada satelit Landsat 7 ITM Plus ini melakukan pengambilan atau perekaman data pada posisi objek yang sama setiap 16 hari sekali. Ya, yang menjadi bahasan pokok di dalam jurnal fotogrametri dan penginderaan jauh ini itu ada namanya platform atau wahana penginderaan jauh. Platform atau wahana penginderaan jauh adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam dalam proses penginderaan jauh. Di dalam jurnal ini dijelaskan ada 3 platform. Yang pertama platform satelit, yang kedua platform udara, yang ketiga platform seluler. Platform satelit adalah platform yang ideal dalam penginderaan jauh karena mampu mengorbit pada ketinggian yang relatif tinggi. Jadi, si sensor ini diletakkan di sebuah satelit yang dapat mengorbit pada ketinggian yang relatif tinggi, ratusan hingga ratusan kilometer, dan menghasilkan resolusi citra yang lebih tinggi pula. Berikut beberapa nama satelit, yaitu satelit Landsat 1, Spot 1, Ikonos, Aqua, Aura, Calypso, CloudSat. Dan yang terbaru ada Ikonos 2, Spot 2, dan Spot 4, Terra, NOOA, Radarsat 1. Selanjutnya ada platform udara. Platform udara artinya perekaman dari udara menggunakan pesawat sebagai wahana atau platformnya. Jadi pesawat adalah salah satu platform yang digunakan dalam penginderaan jauh. Cara kerjanya itu adalah dengan memasang alat perekam atau sensor pada ekor pesawat udara dan diset pemotretannya secara vertikal. Contoh hasil foto udara dengan menggunakan platform udara itu ada 2. Yang pertama penutupan tiap pohon pada suatu wilayah, dan yang kedua untuk memotret wilayah suatu pemukiman penduduk. Yang terakhir itu ada namanya platform seluler. Jadi wahana atau platformnya itu dinamakan dengan sistem pemetaan seluler atau MMS yang ditemukan ketika GPS sudah tersedia. Dan cara kerjanya adalah menggunakan sensor yang dipasang pada kendaraan bergerak seperti truk, mobil, gerbong, kereta untuk memperoleh data geospasial yang sangat efektif. Cara kerjanya itu adalah melalui 2 komponen utama yang ada pada MMS itu, yaitu georeferensi langsung dan sensor pencitraan digital. Aplikasi dari platform seluler ini adalah sensor yang dipasang pada sebuah kereta dorong dan konfigurasikan menggunakan ransel dalam mengumpulkan data suatu ruangan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.